Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Primo Historia, channel pembelajaran sejarah yang paling instan dan friendly di dunia. Channel yang sebenarnya biasa aja, tapi selalu setia menemani kamu dan memenuhi asupan nutrisi kesejarahanmu. Dan materi apa sih yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang dimana nanti akan ada dua bentuk perjuangan, yakni secara fisik dan non-fisik, secara perang menggunakan senjata dan melalui diplomasi atau perundingan. Lalu bagaimana materi yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja pada slide berikutnya. Nah, bagian 1, part 1, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Ada kata mempertahankan di sini. Artinya kemerdekaan yang sudah diproklamirkan, yang sudah direngkuh oleh bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak serta-merta berjalan lancar-lancar saja, teman-teman. Akan banyak tantangan dan rintangan baik dari dalam negeri dan dari luar negeri yang datang untuk merongrong kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankan baik menggunakan senjata maupun melalui diplomasi. Lalu bagaimana kronologi asal mula terjadinya perjuangan ini, itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, pasca kekalahan Jepang, teman-teman, kalau kita sudah bahas kemarin dalam Perang Asia. Perang Asia di sini maksudnya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik, di region Asia Pasifik ya. Jadi Perang Dunia itu terjadi di dua wilayah, teman-teman. Yang pertama di Eropa yang dimotori oleh Jerman, Nazi Jerman ya, Hitler kalau teman-teman tahu, dan di Asia Pasifik yang dimotori oleh Jepang. Mereka kalah dan pada 14 Agustus 45 ya, mereka kalah dan Indonesia ini akan diserahkan kepada South East Asia Command atau SEAC. Apa itu SEAC? Jadi SEAC ini adalah Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten, Inggris. SEAC ini itu adalah komando yang dibentuk untuk mengambil alih ya daerah-daerah jajahan dari Jepang. SEAC ini adalah bagian dari sekutu yang menang Perang Dunia Kedua. Dan Jepang, teman-teman, berkewajiban untuk menjaga Indonesia sebagai salah satu wilayah jajahannya untuk tetap berada dalam status quo. Apa itu status quo? Status quo ini adalah status di mana pemerintahan suatu daerah yang dijajah itu kosong atau netral, sampai akhirnya SEAC ini mengirimkan perwakilan pasukan untuk mengambil alih Indonesia kembali dari Jepang. Itu kenapa Jepang itu tetap berusaha untuk menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia, karena itu tanggung jawab mereka. Dan itulah, teman-teman, yang dimanfaatkan oleh pemuda dan golongan tua untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Kalau kita bahas kemarin pada peristiwa Rengas Dengklok gitu. Dan pada 29 September 1945, teman-teman, pasukan SEAC ini ya di bawah bendera AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies itu datang ke Indonesia dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Jadi SEAC sebagai komando pusatnya ini ya itu membentuk lagi pasukan perwakilan untuk datang mengambil alih kekuasaan di Indonesia, namanya AFNI, teman-teman. Tapi yang jadi masalah ya, ternyata NICA atau Netherlands Indies Civil Administration itu membonceng pasukan AFNI. Nah, apa itu NICA? NICA ini singkatnya itu adalah orang-orang Belanda, tentara Belanda, pemerintahan Belanda yang berusaha untuk mengambil alih kembali Indonesia ya. Jadi mereka berusaha untuk menjajah kembali Indonesia melalui kedok. Mereka itu bersama pasukan NICA itu untuk
membebaskan tawanan perang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Jadi tujuan AFNE ini sebenarnya baik, ya, baik. Yang pertama, mereka itu ingin melucuti tentara Jepang, melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan mereka kembali ke negaranya. Itu yang pertama, catat ya. Yang kedua, mereka itu ingin mengadili segala penjahat perang yang terjadi di Indonesia. Siapa? Ya tentu saja para tentara dan petinggi Jepang ini, ya, yang dinilai sudah banyak melakukan pelanggaran HAM di Indonesia. Yang ketiga, mereka itu ingin membebaskan tawanan sekutu yang ditawan Jepang, begitu. Nah, tapi nanti seiring waktu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh AFNE dan NIKA ini. Di antaranya mereka nanti pada akhirnya mempersenjatai sekutu kembali dan dimanfaatkan untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia, dan lama-lama nanti terbongkar kedok atau segala kebohongan yang dilakukan oleh AFNE dan NIKA ini, teman-teman. Ya, tentu saja hal tersebut akan membuat bangsa Indonesia curiga bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia kembali. Apakah itu akan dibiarkan begitu saja oleh bangsa Indonesia? Oh, tentu saja tidak, Ferguson. Akan banyak terjadi perlawanan nanti, teman-teman. Nah, yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Seperti namanya, tentu saja ini terjadi di Medan. Tentu saja ada latar belakangnya dong. Ada faktor yang melatar belakangi. Yang pertama, pasukan sekutu dan NIKA ini ternyata lambat laun ketahuan mempersenjatai tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion KNIL di Medan. Seperti yang Bapak bilang tadi, ya. Tidak sesuai lagi dengan tujuan dari AFNE itu, teman-teman. Kemudian faktor kedua yang paling berpengaruh pada pertempuran kali ini itu seorang penghuni hotel di Jalan Bali Medan itu menginjak-injak bendera merah putih milik pemuda Indonesia. Penghuni hotelnya siapa? Tentu saja bagian dari sekutu tadi, gitu. Sehingga para pemuda merasa terhina dan melakukan perlawanan, gitu. Nah, ini adalah foto dari Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, Teuku Muhammad Hasan. Lalu bagaimana jalan pertempurannya? Pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu itu memasang papan bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Nah, tulisan di papan inilah yang pada akhirnya menjadi nama dari pertempuran ini, teman-teman. Dan pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NIKA itu menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Hal tersebut dikarenakan persenjataan dan perlengkapan. Tentu juga persiapan dari pasukan sekutu dan NIKA ini jauh lebih siap dibandingkan pasukan kita, teman-teman. Perjuangan pun terus dilanjutkan. Ya, tentu saja sekali merdeka tetap merdeka, ya. Dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Namun perjuangan bangsa kita pada pertempuran Medan Area ini tidak menghasilkan hasil yang signifikan, ya. Tidak bisa dikatakan memenangi pertempuran pada waktu itu, karena tadi jumlah pasukan, kemudian kesiapan senjata dan material itu lebih siap pasukan sekutu dan NIKA, teman-teman. Oke, pertempuran kedua itu terjadi di Ambarawa, ini di Jawa, ya. Bagaimana latar belakangnya? Latar belakangnya itu pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle itu tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Jadi itu adalah suatu siasat mereka itu untuk bisa masuk. Jadi ada niat utama atau tujuan utama dari AFNE itu diberitahukan kepada bangsa Indonesia agar dibiarkan masuk, gitu.
Tapi ternyata pasukan Nika yang ikut bersama mereka itu malah mempersenjatai tawanan perang Jepang gitu. Yang seharusnya itu hanya dibebaskan tapi malah dipersenjatai dan akhirnya dimanfaatkan kembali untuk merebut kekuasaan di Indonesia nantinya, teman-teman. Itulah yang membuat para pejuang itu curiga dan akhirnya kesal dengan tindakan mereka ini. Nah, itu ada foto-foto para pejuang waktu itu dalam pertempuran Ambarawa ya. Ada yang memegang alat komunikasi radio, ada yang sedang membidik. Next. Nah, bagaimana jalannya pertempuran? Pada 26 Oktober 1945, ini terjadi pertempuran pertama antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan pada 2 November 1945, Presiden Soekarno itu sempat tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Gitu. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle, teman-teman. Namun, perundingan tadi tidak berjalan lama dikarenakan sekutu sendiri yang melanggar perundingan. Pada 20 November 1945 terjadi kembali pertempuran antara sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Nah, di sini Letkol Isdiman yang merupakan komandan pertempuran itu gugur dalam pertempuran dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Waktu itu pangkatnya masih kolonel ya, Jenderal Sudirman. Nah, disinilah debut pertama dan dikenal nama Sudirman pada kancah pertempuran perjuangan Republik Indonesia, teman-teman. TKR berhasil mendesak pasukan sekutu karena kecerdikan Kolonel Sudirman ini bersama pasukannya. Kolonel Sudirman melakukan taktik pertempuran dengan taktik yang namanya strategi supit udang atau capit udang. Apa itu capit udang? Jadi Kolonel Sudirman memposisikan pasukan-pasukan untuk berada di posisi ketinggian pada tempat yang sudah mereka tentukan, gitu ya. Dan ketika pasukan sekutu dan Nika ini datang, ya, rombongannya, mereka langsung melakukan serangan cepat gitu, baik menggunakan mortir, senapan maupun bom ya atau ranjau-ranjau yang dipasang pada perlintasan yang dilalui oleh pasukan sekutu tadi. Posisi pasukan yang berada di ketinggian dan didukung oleh daya gravitasi bumi tentunya yang membuat serangan yang dilakukan oleh pasukan Indonesia itu menjadi efektif, sehingga pasukan sekutu dan Nika ini terdesak ya, bahkan hampir habis oleh pasukan kita. Dan ini pertempuran satu-satunya mungkin ya, salah satu pertempuran yang dimenangkan oleh bangsa Indonesia dan berarti besar karena menambah moral ya, menambah kepercayaan diri pasukan gitu untuk melakukan perjuangan demi perjuangan di daerah yang lainnya. Dan puncaknya pada 15 Desember 1945 TKR itu berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Ya, dan untuk mengenang pertempuran Ambarawa ini dibangun monumen Palagan Ambarawa ya, seperti itu. Oh iya, hampir lupa. Dan pada 15 Desember ya, untuk mengenang peristiwa Ambarawa ini itu diperingati juga sebagai Hari Juang Kartika ya, hari TNI AD seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada pertempuran Ambarawa. Nah, bagaimana latar belakangnya? Pada 25 Oktober 1945 ini pasukan sekutu itu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, ini fotonya ya. Nah, pertempuran Surabaya ini mungkin pertempuran yang paling familiar dan paling terkenal dikarenakan daya juang pahlawan kita yang sangat heroik pada waktu itu. Nah, tugas dari AWS Malabi ini itu sama seperti pasukan AFNI yang lainnya di berbagai wilayah di Indonesia, itu untuk
melepaskan tawanan perang Jepang, teman-teman. Nah, kemudian pasukan sekutu ini menyebarkan pamflet kepada rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Nah, ini kurang ajarnya dan masalahnya, ya. Tentu saja para pejuang dan rakyat Surabaya tidak akan menerima perintah atau ultimatum yang dikeluarkan oleh pasukan Malabi inilah, gitu. Mereka tahunya pasukan AFNE ini melakukan tugasnya dan para tentara Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan, tapi tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Malabi dan pasukannya ini tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia tentunya. Oke, jadi bagaimana jalannya pertempuran? Pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu ini mulai merebut instansi-instansi penting yang ada di Surabaya, gitu ya. Dan pada 28 Oktober 1945, para pemuda ini melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Nah, jadi ini cukup sengit ya perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang ini. Dan pada 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi ini yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick, ya ini fotonya ya, itu tewas gitu, tertembak gitu, diserang ya dengan bom mobilnya hingga meledak dan menewaskan Brigjen AWS Malabi. Dan inilah yang membuat sekutu ini sangat marah gitu dengan para pejuang dan akan melakukan tindakan serangan balik secara besar-besaran seperti itu. Jalannya pertempuran. Nah, setelah peristiwa tewasnya jenderal mereka Malabi tadi, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya segera menyerah tanpa syarat gitu. Dan tentu saja Bung Tomo sebagai salah satu pemimpin pertempurannya itu tidak terima, saudara-saudara. Dan Bung Tomo itu berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat Indonesia. Ini terkenal ya pidato beliau ini, ada tersebar di berbagai media ya. Di YouTube pun banyak, teman-teman. Kalau mau dengarkan silakan searching ya. Itu sangat heroik sekali ya pidato beliau. Dan pertempuran itu berlangsung selama kurang lebih 3 minggu dan menimbulkan banyak korban jiwa. Tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan gitu, meskipun para pejuang kita habis ya. Ya lagi-lagi dikarenakan persenjataan, pasukan dan material pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan sekutu gitu. Nah, selanjutnya peristiwa Merah Putih di Manado. Latar belakangnya bagaimana? Latar belakangnya itu ketika pasukan sekutu dan Nika itu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Loh, kenapa dilarang gitu kan? Kalau kata masyarakat Minahasanya, kami kan sudah merdeka. Apa hak kamu untuk melarang kami mengibarkan bendera kami sendiri? Itulah yang membuat rakyat Minahasa ini menjadi kesal dan akhirnya melawan. Bagaimana jalan pertempurannya? Jadi waktu itu Gubernur Sulawesi Selatan itu memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau disingkat PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani oleh 50 orang yang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertempuran fisik selanjutnya itu pertempuran yang terjadi di Bandung, teman-teman. Bagaimana latar belakangnya? Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dibonceng oleh Nika itu tiba di Bandung. Kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Ya, jadi kurang lebih sama penyebabnya seperti daerah-daerah lainnya, di mana pasukan sekutu bersama Nika ini sudah tidak menjalankan tugas atau tupoksinya sebagaimana mestinya gitu. Bagaimana jalan pertempurannya? Pada 21 November 1945 itu
TKR dan para laskar perjuangan itu melakukan serangan di Hotel Sapai Homan dan Hotel Preanger. Sekutu ini mengultimatum atau memperingatkan para pejuang agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia, termasuk TKR. Dan pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. TRI atau pejuang ini mengeluarkan strategi bumi hangus. Ya, jadi mereka itu tidak ingin meninggalkan daerah mereka dengan cuma-cuma. Mereka ingin membakar segala fasilitas yang ada di daerah mereka dulu itu agar tidak dimanfaatkan oleh Sekutu dan Nika gitu. Makanya yang terkenal pada pertempuran di Bandung ini adalah tindakan heroik para pejuang yang membakar habis seluruh fasilitas yang ada di daerah mereka, di kampung mereka ya. Mereka rela bagaimana rumahnya itu semuanya dibakar agar perjuangan tetap berlanjut. Dan Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk serta para pejuang, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api, teman-teman. Nah, ini terkenal lagunya ya. Sekarang sudah menjadi lautan api, mari bung rabut kembali. Kobaran-kobaran api yang terlihat dan terjadi itu melambangkan kobaran semangat juang para pejuang dan bangsa Indonesia pada waktu itu. Next. Selanjutnya pertempuran Margarana di Bali. Nah, pertempuran ini diawali oleh kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati yang kita bahas nanti ya. Pada 2 dan 3 Maret 1945, Belanda itu mendatangkan pasukannya kurang lebih ya 2.000 orang, dan Belanda itu berniat untuk menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur atau NIT. NIT ini semacam negara boneka buatan Belanda yang dimana Belanda ingin memecah-mecah bangsa Indonesia menjadi beberapa negara bagian, teman-teman. Jadi bentuknya serikat. Dan itu tidak diterima oleh penduduk Bali ya, masyarakat Bali. Kemudian jalannya pertempuran. Nah, pertempuran ini itu dipimpin oleh seseorang yang tentu teman-teman sudah tidak asing lagi, dan ada ya tokohnya itu di uang 50.000 kalau tidak salah, yang warnanya biru ya. Namanya I Gusti Ngurah Rai. Ia bersama pasukannya bernama pasukan Ciung Wanara itu melucuti persenjataan pasukan Nika, teman-teman. Dan pada 20 November 1946, Belanda itu mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng dan desa Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk mengempur pasukan Ciung Wanara. Dan dengan gagah beraninya, walaupun sudah terdesak kalah persenjataan dan jumlah, pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai ini tetap berjuang, teman-teman. Dan ini harus kita tiru semangat juangnya ya. Sehingga I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya itu meneriakkan yang namanya perang puputan, atau yang dalam tradisi Bali itu perang sampai titik darah penghabisan. Dan benar saja, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa tanpa tersisa, dan wilayah Bali itu berhasil diduduki oleh Sekutu dan Nika, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih jalan pertempurannya. Pasukan dari Gusti Ngurah Rai pun harus terkepung. Mereka terus bertahan seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap tanggal 20 November. Ini adalah kurang lebih lukisan beliau ya. Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya, pertempuran rakyat di Makassar. Ini adalah situasi atau foto jalanan ya, ketika terjadi pembantaian oleh Raymond Westerling ya. Nah, jadi Westerling ini adalah tokoh antagonis ya, tokoh jahat gitu yang kita kenal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia adalah seorang komandan pasukan khusus dari Belanda yang ditugaskan untuk membersihkan wilayah Sulawesi Selatan dari
para pejuang ini yang mereka sebut sebagai ekstremis ya, gerombolan yang harus dihabisi gitu. Dan mereka itu tidak segan-segan untuk membantai rakyat sipil yang tidak berdosa, yang dituduh menyembunyikan atau melindungi para pejuang ini. Dan banyak sekali orang-orang kita ya, rakyat Indonesia yang gugur dibantai oleh Wesseling dan pasukannya ini.